Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mahasiswa Unusia yang saya cintai dan yang saya banggakan, berjumpa lagi dengan saya pada video tutorial yang keempat kali ini. Saya akan menyampaikan tentang cara menyelesaikan soal-soal ilmu mawaris Islam. Saya akan sampaikan dengan 7 langkah. Dan 7 langkah ini teman-teman harus menyelesaikan secara berurutan. Untuk itu perhatikan baik-baik, simak baik-baik, dan ikuti penjelasan saya berikut ini. Jika kita mendapati dalam soal ada ahli waris berupa istri, ibu, 3 anak perempuan, saudara kandung, dan paman laki-laki, bagaimana cara mengerjakan soalnya? Yang pertama-tama, teman-teman harus mengetahui dulu berapa jumlah harta peninggalannya. Setelah itu baru mengikuti 7 langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, berikan bagian masing-masing ahli waris dengan benar dengan cara menggunakan tabel. Ini ya, langkah 1 adalah berikan bagian masing-masing ahli waris dengan benar dengan cara menggunakan tabel. Seperti berikut ini. Pertama-tama kita melihat tabel furudul muqaddarah dulu. Istri akan mendapat bagian 1/8. Karena apa? Karena di sini ada anak, ada furu. Ini ya, jadi 1/8. Kemudian ibu mendapatkan bagian 1/6 karena ada anak. Jadi tidak bisa mendapatkan yang 1/3, melainkan dapatnya yang 1/6 karena di sini ada furu. Terus kemudian 3 anak perempuan. Dia akan mendapatkan bagian yang 2/3. Karena apa? Karena jumlahnya lebih dari 1. Dengan cara melihat tabel ini ya teman-teman supaya mudah. Kemudian saudara kandung. Saudara kandung, dia bagiannya adalah asobah atau ain simbolnya. Di sini mendapatkan asobah karena apa? Karena tidak ada faktor yang menghalangi, yaitu keturunan laki-laki, bapak maupun kakek. Jadi tidak ada, jadi dia dapat asobah. Kemudian paman, udah pasti dapatnya mahjub. Karena apa? Karena ada yang terdekat, yang asobahnya sudah didapatkan oleh saudara kandung, sehingga paman mahjub atau terhijab. Ini ya. Saya ulang lagi. Yang pertama, istri akan mendapatkan 1/8 karena ada anak di sini ya. Ibu juga akan mendapatkan 1/6 karena ada furu. Terus kemudian 3 anak perempuan akan mendapatkan 2/3 karena apa? Karena lebih dari 1 orang. Terus kemudian saudara kandung akan mendapatkan asobah. Karena apa? Karena tidak ada anak laki-laki atau keturunan laki-laki, tidak ada bapak dan juga tidak ada kakek daripada si mayit, ya kan? Paman laki-laki mendapatkan mahjub. Nah, setelah ini semua kita lakukan, maka kita menginjak ke cara yang kedua. Cara yang kedua, tahap yang kedua, yaitu menentukan KPK-nya. Antara 8, 6, dan 3, KPK-nya berapa? 24. Nah, setelah tahu KPK-nya 24, tahap yang ketiga adalah kita akan membagi KPK ini dengan bagian masing-masing. Nah, bagian masing-masing. 24 dibagi 8 berapa? 3. Terus kemudian 24 dibagi 6 berapa? 4. Terus 24 dibagi 3 8 dikali 2 kali 2 ini sama dengan 16. Nah, ini jumlahnya ada 24
16 tambah 4 20. 20 tambah 3 23. Berarti masih kurang 1. Asoba adalah sisa, maka sisanya cuman 1. Sehingga totalnya pas 24 ya. Kalau yang mahjub 0 ya, 24. Oke. Sekarang kita menginjak tahap yang keempat, yaitu menentukan hasil perolehan tiap satu bagian. Satu bagiannya itu seberapa sih? Kalau 3 bagian kan nanti tinggal dikali 3. Nah, jadi kita mesti mengetahui dulu tiap satu bagiannya itu sebenarnya berapa sih? Caranya adalah harta peninggalan ini dibagi dengan total ini. Ini ya, simpelnya begini. Jadi 24 juta dibagi dengan 24 sama dengan 1 juta. Kita taruh di sini ya, langkah keempat. Nah, 1 juta. Ini kita pindahkan dulu aja supaya mudah. Yang 3, 4, 16, 1 ini kita pindahkan ke sebelah sini ya, biar gampang. Setelah kita pindahkan, ini hasil perolehan tiap satu bagian kita naikkan. Langkah ke-6. Kita naikkan. Nah, jadi 3 dikali hasil perolehan tiap satu bagian 1 juta sama dengan berapa? 3 juta. 4 dikali, ini kan 4 nih dapatnya, ibu nih 4 dikali 1 juta sama dengan 4 juta. Anak perempuan dapatnya 16 nih, 16 dikali 1 juta sama dengan 16 juta. Tapi nanti ini harus dibagi 3 orang ya, karena di sini anak perempuannya ada 3. Terus kemudian saudara kandung 1 bagian, maka 1 dikali 1 juta sama dengan 1 juta. Kalau paman ini mahjub 0 dikali 1 juta juga tetap 0 ya. Oke, sekarang jumlahnya berapa? 3 juta ditambah 4 juta ditambah 16 juta sama dengan 23 juta ditambah 1 juta lagi sama dengan 24 juta. Nah, berarti pas. Nah, nanti bagiannya masing-masing adalah ini. Istri mendapatkan 3 juta, ibu mendapatkan 4 juta, anak perempuan mendapatkan 16 juta dibagi 3 orang. Terus kemudian saudara kandung mendapatkan 1 juta. Oke, bisa dimengerti ya? Contoh lagi, jika kita mendapati sebuah soal, di sana ada bapak pewaris, ada ibu pewaris, ada 3 anak perempuan pewaris, ada saudara kandung pewaris, ada istri pewaris. Kita mendapati soal seperti ini. Bagian-bagiannya caranya bagaimana? Pertama, kita melihat dulu bagian-bagian ini dengan tabel. Seperti ini ya. Jadi bapak akan mendapatkan 1/6 plus sisa. Oh, ini berarti plus sisa ya. 1/6 plus sisa. Karena tidak bersamaan dengan anak laki-laki, keturunan laki-laki. Jadi dapatnya 1/6 plus sisa. Terus kemudian ibu mendapatkan bagian ada 1/3 dapat 1/6. Nah, dalam hal ini ibu harus mendapatkan 1/6 karena dia bersamaan dengan keturunan, yaitu anak perempuan. Terus kemudian yang ketiga, 3 anak perempuan. Nah, anak perempuan ada dapat setengah, ada dapat 2/3. Tapi dalam hal ini dia mendapatkan 2/3 karena jumlahnya lebih dari 1. Ini kan 3 orang. Kemudian saudara kandung, oh mahjub ini. Saudara kandung mahjub. Karena apa? Karena di sini ada bapak saudara kandung, dia akan terhijab oleh keturunan laki-laki pewaris atau bapak atau kakek. Nah, di sini terhijab karena ada bapak. Terus kemudian istri akan dapat 1/8.
Nih ya, zaujah mendapatkan 1/8 karena dia bersamaan dengan keturunan, yaitu 3 anak perempuan ini. Oke, kemudian cara pengerjaannya. Cara pengerjaannya, jika dalam ahli waris ada bapak, ada ibu, 3 anak perempuan, saudara kandung, dan istri. Pertama kita lihat dulu berapa harta peninggalannya. Oh, harta peninggalannya 27 juta ya. Terus langkah yang selanjutnya kita mengikuti tahapan 7 tahapan. Nah, tahapan yang pertama, berikan bagian masing-masing ahli waris dengan cara melihat tabel itu tadi. Ini cara yang pertama, bahwa bapak mendapatkan 1/6 plus asobah, ibu mendapatkan 1/6 karena bersamaan dengan anak perempuan ya. Anak perempuan dapat 2/3 karena dia lebih dari 1. Saudara kandung mahjub dan istri mendapatkan 1/8. Nah, ini langkah 1. Kemudian langkah kedua adalah ini menentukan KPK-nya. Nah, KPK-nya berapa? Antara 6, 3, dan 8 itu KPK-nya adalah 24. KPK-nya 24. Setelah kita mengetahui KPK-nya, maka kita menginjak ke tahap yang ketiga, yaitu membagi 24 ini dengan perolehan masing-masing furudul muqaddarah ini. Yang pertama, 24 dibagi dengan 6 sama dengan 4. Terus 24 dibagi 6 lagi sama dengan 4. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Dikali 2 sama dengan 16. Mahjub ya, 0 ya. 24 dibagi 8 sama dengan 3. Nah, inilah bagiannya. Nah, kemudian kita total bagiannya ini. Totalnya 16 ditambah 4, 20. 20 ditambah 4, 24. 24 ditambah 3, 27. Totalnya berapa? 27. Ini totalnya. Nah, berarti langkah ketiga sudah selesai nih. Langkah ketiga. Sekarang yang langkah keempat. Langkah keempat yaitu menentukan hasil perolehan tiap satu bagian. Caranya bagaimana? Caranya jumlah harta peninggalan yang ada ini dibagi dengan total. Ini ya. Nah, jumlah harta peninggalan yang ada ini 27 juta dibagi dengan total ini. Nih, 27 sama dengan 1 juta. Karena contoh makanya saya menggunakan nilai yang gampang-gampang ya. Jadi 1 juta kita masukkan ke sini, tik. Nah, 1 juta. Oke ya. Setelah itu langkah yang kelima ini nilai-nilai ini kita pindahkan ke samping ya. Ini langkah kelima. Ke samping 4, 16, 0, 3 kita ke samping. Untuk mengalihkan. Nah, kita kalikan dengan langkah ke-6 nih. Kita kalikan dengan 1 juta semuanya. Nah, 4 kali 1 juta, makanya Bapak mendapatkan uang 4 juta. Ya kan? Karena dia 4 bagian dapatnya. Ibu dapat 4 bagian kan? Nah, dapatnya 4 juta. Anak perempuan nih dapat 16 bagian. 16 kali 1 juta, 16 juta. Tapi nanti ini dibagi 3 orang. Dibagi 3 orang nih karena jumlah anak perempuannya 3. Terus kemudian dibagi rata ya ini nanti ya. Terus kemudian istri dapatnya 3 bagian kali 1 juta berarti menjadi 3 juta. Setelah itu baru kita total
totalnya 4 juta ditambah 4 juta 8 juta, 8 juta ditambah 16 juta 24 juta, 24 juta ditambah 3 juta sama dengan 27 juta. Pas. Yang penting tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau kurang sedikit biasanya komanya 99 nggak gitu boleh. Misalnya nanti 26 juta 9,9,9,9,9 kayak gitu boleh. Perhitungan itu seperti itu. Tapi kalau harta warisnya jadi kurang, itu yang tidak boleh. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Demikianlah tutorial singkat tentang cara menyelesaikan soal-soal ilmu mawaris dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa like dan subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.